Kisah seorang pengusaha yang berjuang di kala pandemi. Ikwan, seorang pemuda dari Balikpapan, pergi merantau ke Surabaya untuk mencari peruntungan setelah gagal mendirikan restoran di sana. Di Surabaya, Ikwan bertemu dengan Ica dan akhirnya mereka mendirikan restoran Tambah Makmur pada tanggal 25 Januari 2020. Singkat cerita, bisnis restoran Ikwan dan Ica berhasil berkembang pesat dan menjadi salah satu restoran favorit di Surabaya. Cah, sepertinya keputusanku untuk berbisnis denganmu sangatlah tepat. Lihatlah, persentase laba restoran kita mengalami kenaikan lebih dari 50% dibanding bulan yang lalu. Wah, baguslah kalau begitu. Tidak lama lagi, modal awal kita akan tertutup. Bagaimana bila kita memperluas bisnis kita, Cah? Sepertinya peluang bisnis kita di luar kota sangatlah luas dan akan memberikan laba yang lebih banyak bagi kita. Tidaklah sebaiknya kita lihat dulu perkembangan bisnis kita untuk memperkirakan peluang yang ada. Sepertinya saranmu terlalu gegabah. Percayalah padaku, Ica. Laba kita akan bertambah berkali-kali lipat apabila kamu mengikuti saranku. Tidakkah kamu mendengar kabar COVID-19 yang sedang merajalela di luar negeri? Pastinya sebentar lagi akan memberi dampak yang cukup signifikan pada Indonesia. Sepertinya keputusanmu untuk memperluas bisnis bukanlah keputusan yang bijak untuk saat ini. Itu hanyalah omongan orang saja, Ica. Pasti bisnis kita dapat bertahan dalam situasi apapun. COVID-19 pun tidak dapat menyentuh kesuksesan kita. Apalagi makanan kan termasuk kebutuhan pokok. Jadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya sudah terserah, aku sudah memperingatkanmu. Aku tidak ingin mengambil risiko tinggi, jadi aku akan memberi bantuan 15% dari total modal saja. Selebihnya, kamu gunakan uangmu sendiri. Baiklah. Waduh, keuntungan restoran tiba-tiba menurun drastis. Bagaimana aku bisa membayar pinjaman restoran? Kalau begini terus, terpaksa aku harus menurunkan harga jual makanannya dan mengurangi karyawanku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih sudah mau hadir saat ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, pandemi ini membuat restoran kita mengalami masalah keuangan yang sangat serius. Laba usaha terus mengalami penurunan, bahkan sekarang bisa saja sudah menjadi rugi. Oleh karena itu, dengan berhati-hati, saya harus mempertimbangkan untuk memberhentikan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana bisa, Pak? Gimana ya? Apa tidak ada cara lain untuk bertahan? Kamu juga akan kesusahan jika diberhentikan dalam kondisi seperti ini. Bahkan ya uang tabungan saya pribadi itu udah mau habis, Pak, untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga saya. Tolong, Pak, saya masih membutuhkan pekerjaan ini. Saya mengerti kondisi Bapak dan Ibu yang rasakan. Tapi, saya mohon pengertiannya ya, Bu. Kondisi keuangan restoran ini juga mengalami kesusahan. Pak. Jika saya tidak mengambil langkah yang tegas ini, mungkin tidak akan lama restoran ini akan tutup. Saya mohon sekali kepada Bapak, jangan pecat kami, Pak. Posisi seperti ini juga susah untuk mencari pekerjaan baru, Pak. Saya tidak tahu lagi harus gimana caranya mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami, Pak. Sudah cukup. Saya sudah bingung dengan masalah restoran ini. Kalian telah menambahi masalah saya saja. Sudah, nanti saya akan kasih uang pesangon ke kalian. Terserah mau kalian gunakan untuk apa. Saya sudah tidak mau berusaha dengan kalian lagi. Semakin hari, bukannya semakin membaik, bisnis restoran Ikwan justru makin jatuh dan mengalami kerugian besar. Jumlah pengunjung berkurang sangat drastis, bahkan hampir tidak ada pengunjung yang datang. Tiba-tiba, Hei, apa kamu sudah mendengar kabar bahwa bisnis restoran Ikwan sedang tidak baik? Baru saja aku datangi tetanggaku nih yang merupakan karyawan restorannya. Katanya, dia sedang mencari pekerjaan. Iya, aku sudah mendengarnya. Bahkan aku juga dengar kalau semua karyawannya sudah di PHK. Kondisinya sangat tidak baik. Dia kelihatan stres
putus asa. Menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Aku punya ide. Bagaimana jika kita menyarankan restoran Ikhwan beralih menjadi bisnis makanan online? Kalau aku lihat, restorannya memiliki peluang yang sangat besar. Mengingat kondisinya sebelum pandemi yang selalu ramai didatangi pengunjung. Bener juga sih, kalau dipikir-pikir masalah yang dihadapi saat ini tuh semua orang takut makan langsung di restoran. Mereka takut tertular COVID-19. Jadi sekarang semua orang lebih memilih untuk memesan makan secara online terus dimakan di rumah. Iya, betul sekali. Sekarang saja, aku sudah dilarang orang tuaku untuk sering-sering keluar tanpa tujuan yang penting. Kalau begitu, bagaimana jika kita membahasnya dengan Ikhwan? Oke. Keesokan harinya, Audrey dan Ratri yang sudah merencanakan pertemuan di restoran Ikhwan akhirnya bertemu. Dari kejauhan, mereka melihat Ikhwan yang duduk termenung, seakan-akan sudah pasrah dengan keadaan yang menimpanya. Sepertinya, Ikhwan sudah tidak memiliki semangat lagi, seperti ketika awal-awal membuka bisnis restoran. Namun, mereka tetap mendatanginya. Halo Ikhwan. Halo, ada apa kalian datang ke sini? Begini Wan, kemarin kami sudah menemukan ide untuk menyelamatkan restoranmu ini. Bagaimana jika kamu masuk ke bisnis restoran online? Sepertinya kamu memiliki peluang yang besar kok jika mau merubah bisnis modelmu menjadi berbasis online. Apa? Bisnis online? Apa kalian tidak memikirkan biaya yang harus aku keluarkan? Bagaimana dengan biaya operasionalnya? Bagaimana dengan biaya membentuk aplikasinya? Atau biaya masuk kelompok bisnis online? Apakah kalian tidak memikirkan itu semuanya? Tidak apa-apa, Wan. Menurut kami, peluangmu untuk kembali maju sangat terbuka lebar. Jika kamu mau merubah bisnis modelmu ini. Ini karena banyak orang sudah tidak berani untuk makan langsung di restoran. Mereka lebih memilih untuk memesan makanan secara online, lalu memakannya di rumah. Sudahlah, sekarang aku sudah bingung untuk menyelamatkan usahaku ini. Bukannya membantu, kalian justru datang menambah masalah bagiku. Bagaimana kalau idemu itu gagal? Aku sudah tidak dapat membayangkannya. Ini saja, kalau kalian yakin, kenapa kalian tidak membangun bisnismu sendiri? Ikhwan yang sudah bingung mengatasi masalah yang menimpanya, kini menyebabkan dia tidak dapat berpikir dengan jernih dan tidak dapat melihat peluang-peluang yang ada. Mendapat tantangan dari Ikhwan, Audrey dan Ratri justru memiliki ide untuk benar-benar mendirikan restoran dengan basis online. Namun, mereka berdua memiliki satu masalah dalam mendirikan idenya tersebut, yaitu mereka tidak memiliki modal awal. Namun, mereka tak mudah putus asa. Hei, kemarin kan kamu datang untuk mencari pekerjaan. Nah, aku memiliki ide untuk membangun restoran berbasis online bersama temanku. Bagaimana kalau kamu bergabung denganku? Apalagi kan, kamu sudah memiliki pengalaman di sektor ini. Wah, terima kasih banyak loh. Tentu aku mau bergabung denganmu. Tapi restorannya apa yang bakal kamu dirikan? Bagaimana dengan lokasi, modal awal, peralatan, dan lain-lainnya? Sebenarnya, aku mendirikan restoran ini karena ditantang oleh Ikhwan, mantan bosmu itu. Oleh karena itu, aku berencana untuk mendirikan restoran yang sama seperti Ikhwan. Namun punyaku nanti akan berbasis online. Namun, sebenarnya kami memiliki masalah nih dalam mendapat modal awal. Apa kira-kira kamu bisa membantu? Kebetulan sekali sih. Dulu waktu aku masih bekerja untuk Ikhwan, ada salah satu pelanggan yang sepertinya mengenal sekali restoran kami. Ternyata dia adalah Ica, investor awal Ikhwan dalam mendirikan restoran itu. Kebetulan sekali aku masih menyimpan nomor teleponnya. Aku coba hubungin deh si Ica ini dulu. Oke? Oke, kalau begini,
bisnis kita bisa berjalan lancar. Amin. Aku perlu menelpon Ica. Halo, apa benar ini Ica? Saya pegawai yang dulu bekerja di restoran Ikhwan. Iya, benar. Ada apa kamu menelpon saya? Bukannya kamu sudah tidak bekerja untuk Ikhwan? Iya, benar sekali. Aku menelpon karena ingin menawarkan kerjasama dengan kamu dalam mendirikan restoran baru. Kali ini partnerku memiliki ide untuk mendirikan restoran yang mirip sama punyanya Ikhwan, namun berbasis online. Gimana? Sepertinya ide itu boleh untuk dicoba. Apalagi dulu Iwan berhasil menarik banyak sekali pelanggan ke restorannya. Sayang sekali, dia terlalu serakah dan tidak memikirkan resiko yang ada. Oke lah, saya mau mencoba untuk bekerja sama denganmu. Apalagi saya sudah mengenalmu dan mengetahui bahwa kamu sudah paham berbagai masalah di sektor ini. Wah, terima kasih sekali, Ica. Saya tidak menyangka kamu mau untuk bekerja sama dengan saya. Kali ini saya pastikan bisnisnya akan berjalan dengan lancar dan dikelola dengan baik, mempertimbangkan risiko dan tidak terlalu gegabah. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih ya, Ca. Sama-sama, semoga restoran ini lancar. Amin. Kali ini saya akan benar-benar memperhatikanmu dalam mengelola restoran. Saya tidak akan segan-segan untuk menegurmu atau bahkan menarik modal saya jika kamu mengelolanya dengan sembarangan. Akhirnya, restoran yang didirikan oleh Audrey, Ratri, dan Ica dapat berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan jumlah pelanggan serta mulai mencetak laba. Ikhwan pun akhirnya terpaksa menutup restorannya dan menyesal karena tidak mengikuti saran mereka ketika ditawarkan kepadanya.